Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan aktivitas-aktivitas selama di bulan puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, tidak lupa kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia, yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo pemirsa semua Win TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membangun kepedulian sosial selama ibadah bulan puasa, yang mana pematerinya sangat luar biasa sekali. Beliau adalah salah satu dosen yang sangat luar biasa. Mari kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibadah puasanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Iya. Semoga makbul. Amin, Pak amin, Dokter. amin. Beliau ini Jazakallah adalah khair. beliau adalah Dr. Muhammad Tohri MPD. Sekarang yang mana Pak Dokter, kita akan membahas tentang kepedulian sosial selama ibadah bulan puasa. Seperti apa sih? Kira-kira menurut Pak Dokter, kepedulian sosial seperti apa? Kepedulian sosial. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Senang rasanya saya hadir bersama jamaah, bersama pemirsa, sekalipun melalui media TV, tetapi ini tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk mengkaji puasa dan ibadah-ibadah yang ada dalam puasa. Terima kasih kepada Win TV yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan yang mencerdaskan umat, mencerdaskan so'imin so'imat, terutama meneguhkan dirinya untuk menjadi pribadi muttaqin sesuai cita-cita hadirnya, diwajibkannya ibadah puasa bagi kaum muslimin. Baik, menarik ke tema hubungan puasa dengan kepedulian sosial. Ini memang tema besar yang tidak terlepas dari puasa. Akan tetapi perlu kita kaji dulu, Pak Ustadz, bahwa puasa ini sebenarnya kebutuhan sosial. Maka kalau dia dihubungkan dengan kepedulian sosial, dia memang pada tempatnya. Mengembalikan sesuatu kepada tempatnya. Kenapa dia kebutuhan sosial? Karena ini juga ritual, kalau kita tidak menyebutnya ibadah ya. Ritual yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sebelumnya. Berarti ini ritual umat manusia. Boleh dicek. Kalau dalam Al-Quran di perintah puasa itu sudah tercatat. Iya benar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Catatan sejarahnya jelas. Di sini kan menerjemahnya menggunakan kutiba, diwajibkan. Artinya perintah itu secara tertulis. Kalau mencari di kitab-kitab ini juga itu perintah. Jadi ini kebutuhan sosial puasa itu karena sudah berlaku sepanjang ada kaum, sepanjang hidup manusia jadinya. Ada ritual puasa itu. Bahkan itu bukan kebutuhan sosial dalam arti kebutuhan masyarakat saja, tetapi dia adalah kebutuhan alam. Boleh dicek kalau ayam mengeram,
baru hasil ramannya itu bagus kalau dia puasa. Kan ayam tidak turun, dia tetap. Kenapa dia harus berpuasa? Supaya maksimal suhu tubuhnya saat mengeram. Atau ada masanya pohon meranggas. Meranggas itu juga sebagai bentuk puasanya. Jadi mekanisme alam. Maka puasa itu bukan hanya dimensi kemanusiaan sesungguhnya, bukan dimensi keumatan, tetapi dia dimensi kealaman. Jadi ini seperti penyeimbang sesungguhnya, penyeimbang. Tetapi orang mengaitkannya dengan kehidupan sosial. Karena yang berpuasa, yang sedang diwajibkan itu adalah kita sesama manusia. Kan tapi kalau kita lihat ini kebutuhan alam sesungguhnya. Maka jika kita hubungkan dengan kebutuhan sosial, tidak ada batas agama di situ. Tidak ada batas agama. Semua orang butuh puasa. Di kawan-kawan kita Hindu ada puasanya dia. Ada. Ya, kalau tidak salah di ibadah nyepinya ya. Benar. Di ibadah nyepi, di upacara nyepinya itu ada dia puasa sehari semalam. Iya, full. Nah, kita orang Islam puasanya sehari semalam. Tapi bagi dua. Bagi dua. Intinya bagi dua. Bagi dua. Sehari semalam tapi bagi dua. Iya. Ambil seharinya saja. Tidak malamnya. Dan puasa ini karena kebutuhan sosial, maka bagi umat Islam jangan dianggap sebagai beban. Ini kebutuhan manusia sesungguhnya. Iya. Yang Allah ajarkan. Jadi dia tidak menjadi beban. Nah, kaitannya dengan kepedulian sosial, mengapa Allah khusus mengajarkan kita meningkatkan kepedulian sosial melalui puasa? Karena puasa inilah yang ibadah yang tidak ada kesaksiannya di depan manusia. Itu sebabnya Allah menjamin wa ana ajzi bihi. Saya akan memberikan garansi. Kalau untuk puasa ini saya yang langsung. Kalau yang lain masih ada kaitannya. Tapi untuk puasa Allah memberi garansi. Jadi puasa yang Allah ajarkan kepada kita itu kita pertama harus kita yakini sebagai kebutuhan kemanusiaan, kebutuhan sosial kita sebut tadi, dan juga arahnya kepada kepedulian sosial. Mengapa Allah melatihkan seperti itu? Problem-problem sosial yang paling nyata, yang sering mendapat perhatian itu bukan pada problem akhlak, problem apa. Yang paling dekat adalah kemiskinan. Iya, benar. Lalu kemiskinan yang paling rendah apa yang kita sebut dengan fakir kalau di asmaf itu. Fakir itu makan 2 hari, 3 hari enggak. Iya, gitu. Serba kekurangan. Itu fakir. Iya. Kalau miskin masih bisa makan sehari, tapi hanya makan. Iya, sekarang juga enggak. Dan puasa bagi orang-orang fakir itu kan puasa yang dipaksa oleh keadaan. Tetapi Allah kemudian mendesain karena ini kebutuhan sosial. Kita diminta berpuasa 1 bulan penuh. Sehari semalam bagi 2. Iya, benar. Hilangkan malamnya sehari yang diambil. Iya, sehari yang diambil. Luar biasa. Iya. Oke, itu ya. Terus bentuk wujud dari kepedulian sosial selama bulan puasa itu seperti apa, Prof? Kepedulian sosial itu berlaku tidak hanya di bulan puasa. Tetapi kan orang selalu menghubungkan kalau berinfak di bulan puasa semuanya dilipat gandakan. Iya, benar. Ibadah dilipat gandakan pahalanya di bulan puasa. Berinfak apalagi? Ini sesungguhnya salah. Karena orang hanya menunggu momen di saat ada bonus. Baru kemudian berkejaran untuk mendapatkannya. Padahal bulan-bulan sebelumnya, bulan yang lain sepanjang bisa. Itu juga kita harus sesungguhnya puasa itu tetap ada dalam bentuknya. Karena puasa itu sesungguhnya
al-imsak. Menahan. Terjemahan bahasa Indonesianya itu menahan diri. Yang paling jelas kita lihat menahan diri dari makan dan minum. Tetapi bukan itu substansinya. Kalau untuk tidak makan minum, kan kita malam nggak makan minum. Oke? Malam nggak kita makan minum nih. Ba'da Isya kita udah makan malam tadi sebelum maghrib kita udah makan. Namanya Asya ya. Ya makan malam. Asya. Lalu kita sholat Isya. Lalu kita selesaikan tidur. Bangunnya subuh. Bukankah itu kita puasa? Secara tidak langsung. Makanya saya bilang tadi sehari semalam sesungguhnya ada puasa itu. Tetapi kita tidak sadari. Nah Allah hanya membalik waktu saja kan? Nah itulah kemudian al-imsak di situ. Pada pelatihan untuk menata diri sesungguhnya. Nah menata orang lain itu harus dimulai dari kebiasaan menata diri. Atau kita belajar dari bagaimana kehidupan orang, belajar dari kehidupan orang untuk kita bisa menata diri. Dan belajar bersama-sama itu kursusnya ada di bulan Ramadan. Tidak membedakan kaya, miskin, pejabat, semuanya sama. Kurikulumnya sama nih. Nggak makan minum, kalau kalau bab satunya jangan makan minum, tidak makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari kan gitu. Benar. Itu bab 1. Tapi bab-bab di puasa ini kan banyak nih. Tidak boleh ngobrol yang jelek, menahan syahwat, banyak sekali tuh rinciannya. Lalu puasanya juga harus termasuk di situ pelajaran berpikir di situ. Berarti pelajaran bisa kita ambil kesimpulan, Pak Dokter, puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum. Tidak. Padahal ada esensi yang lebih daripada itu. Iya, lebih dari itu. Itulah kemudian nanti dia akan menggeser dari paradigma ibadah fardiyah, kelihatannya ibadah untuk diri sendiri, dia akan tergeser menjadi ibadah tadi jamaiyah. Ibadah jamaah sosial. Ibadah yang implikasinya ada implikasi kolektif. Ya kan di situ ada tarawih. Tarawih itu sesungguhnya kan ibadah fardiyah nih. Tapi disuruh berjamaah. Itu sudah pelajaran untuk kita mengenal kehidupan sosial di situ. Nah, kalau kita sudah biasa tahu jadi pejabat di sab depan saja mereka duduk. Nggak tahu kehidupan di bawah, sekali lagi berbaur lah. Itu prakteknya pada saat ibadah. Tapi yang paling pas, seperti pertanyaan tadi, gimana sih prakteknya? Ya sering turun lah lihat. Ya kalau jadi pejabat model Sayyidina Umar radhiyallahu anhu turun kan. Iya ada yang nangis anaknya. Ibunya diam saja. Ibunya hanya bilang tunggu nak ya, tunggu belum matang. Dicek masa batu. Ini benar batu. Ya kan kemudian kan begitu. Kemudian sosial tidak akan tumbuh di ruangan ber-AC. Tidak ada itu. Tapi Allah melatih kita untuk menumbuhkan kemudian sosial di ruang ber-AC itu dengan berpuasa kayak tadi. Tapi apa esensinya untuk kemudian sosial jika kita tidak turun memahami kehidupan itu di bawah? Oke, Prof. Prof. Sekarang kebanyakan kita lihat di kehidupan nyata, banyak sekali di dalam diri manusia itu kepedulian sosialnya kurang. Iya. Banyak sekali. Bahkan tidak hanya di bulan puasa saja. Kalau di tempat-tempat lain kita lihat banyak sekali orang puasa, mereka makan dan minum seperti halnya bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan lain. Nah, terus langkah upaya seperti apa dalam menumbuhkan kepedulian sosial itu seperti apa? Ya, gaya hidup hedonis, hanya mencari senang, gaya hidup materialistis yang menganggap hidup itu bahagia jika kita banyak harta, kalau kaya kita bahagia gitu, itu membuat orang tergeser masuk kepada kehidupan individualistis.
tidak peduli kepada orang lain. Maka puasa sesungguhnya mengajarkan di situ. Tapi satu yang terlupa di puasa itu, bukan puasanya esensinya. Ada tadarus. Tadarus itu mengkaji. Kalau kita mau bagaimana praktik-praktik kita dalam kepedulian sosial, di Al-Quran banyak. Di Al-Quran itu banyak. Praktik-praktik kepedulian sosial. Orang-orang Peksos, orang-orang PMI, kalau di UIN Mataram, Fakultas Dakwah, itu dikaji. Dan itu bisa dalam bentuk kisah, bisa juga dalam bentuk ayat yang menjelaskan perintah langsung atau iktibar langsung. Banyak sekali kisah-kisah di situ yang menggambarkan tentang bagaimana kita peduli kepada sesama. Yang intinya puasa membawa kita pada kekuatan pribadi secara individu, kita menjadi mutakin, tetapi mutakin itu akan terkoreksi jika kita benar-benar melaksanakan atau punya rasa peduli sosial, peduli sesama. Dan itu tidak ada batas agama. Kepedulian sosial tidak berbicara agama, tetapi sebagaimana Islam hadir, rahmatan lil alamin, maka dia memberi manfaat untuk sesama manusia. Luar biasa. Oke, Prof. Berarti itu langkah-langkah, Prof, ya. Terus kalau kita berpikir secara secara logika, Prof, setiap orang itu kan memang harus memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi kalau bisa. Tapi memang kita berbeda watak, berbeda perasaan, pasti otomatis akan berbeda-beda pula rasa peduli setiap orang itu. Nah, kira-kira Prof, gimana harapan Prof atau harapan kita sebagai manusia untuk memiliki rasa kepedulian sosial itu seperti apa? Rasa kepedulian sosial itu praktis sederhananya begini. Ingatlah Allah dikala senang. Jangan hanya ingat Allah dikala susah. Itu katanya ya. Tetapi juga kalau mau peduli sosial, memberilah, berbagilah pada saat kita tidak punya. Jangan pada saat kita kaya. Sekira itu resepnya. Oke, Prof. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Karena waktu udah tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan lagi. Sebenarnya pengen banyak sekali yang kita ingin bicarakan tentang rasa kepedulian sosial seperti apa selama bulan puasa ini. Oke, Prof. Senang sekali diundang. Terima kasih. Semuanya. Hostnya cakep, gagah. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Baik, para pemirsa, secukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak para pemirsa. Apa yang disampaikan sama Pak Prof tadi luar biasa sekali. Terkait tentang rasa kepedulian sosial selama bulan puasa seperti apa, bagaimana cara menumbuh kembangkannya, dan apa harapan kita terhadap kepedulian rasa sosial itu sendiri. Oke, saya dalam kesempatan ini ingin mengundurkan diri dari acara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.